sejak nulis di season 1 itu memang udah punya apa ya, semacam cita-cita kalau misalnya nanti ini lanjut itu akan bercerita tentang apa gitu. Makanya pas nulis memang udah berusaha menyisakan ruang-ruang yang gak terlalu dibuka di season 1 gitu, supaya nanti ketika lanjut ke season 2 itu memang perjalanan hidupnya Ira Gita tuh bisa kita jelaskan lebih detail lagi, tentunya dengan konflik-konflik yang berbeda, dengan layer-layer masalah yang lebih berbeda gitu. Dan ternyata benar, alhamdulillah sambutannya baik season 1, dan MD Entertainment dan Prime Video juga memberikan kesempatan lagi ke gua untuk melanjutin ke season 2, dan hadirlah mereka semua di sini beserta karakter-karakter baru juga. Ada Mona juga di sini yang memerankan sebagai anak tulangnya Marcel gitu. Jadi mudah-mudahan sih di season 2 ini ada pergeseran dari karakter yang mereka masih lucu-lucuan pacaran, mereka udah masuk ke fase yang lebih mature lagi, di mana mereka udah memasuki babak pernikahan gitu. Yang pertama, gue banyak ngobrol sama Ira gitu ya, meskipun cerita yang terjadi di season 1 itu bukan kisah hidupnya Ira sepenuhnya gitu, tapi bagaimana hubungan dia dengan mama itu yang menjadi pondasi utama dari induk gajah ini. Makanya induk gajah itu sebetulnya representasi dari mama yang disimbolkan sebagai induk gajah, yang punya makna filosofi ya bahwa induk gajah itu selalu menjaga kawanannya gitu. Itu yang kita berikan di season 1. Dan gue banyak ngobrol sama Ira, kita ngobrol gimana lu pernah dijodohin sama nyokap lu tuh separah apa sih, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang mungkin receh-receh tapi mungkin pernah dilakukan sama mama ke Ira, terus bagaimana Ira menyikapinya. Itu ternyata membuka mata gue kalau ternyata banyak hal-hal yang mungkin gue sebagai laki-laki nggak pernah akan bisa rasakan gitu, dan itu hanya bisa dijawab dari jawaban-jawaban yang pernah dilalui langsung oleh Ira. Makanya bener banget tadi ada yang wartawan nanya, ini kan bukan film tentang laki-laki tapi yang nulis laki-laki, gimana caranya lu bisa menyuarakan itu? Ya karena memang gue bertanya ke perempuan gitu, karena di sini gue nggak pernah berani membuat sebuah reaksi yang mengatasnamakan perempuan, tapi itu atas dasar pemikiran gue gitu. Makanya suaranya Ira di sini perlu banget didengar. Jadi gue banyak ngobrol, banyak nanya. Sebenarnya kalau keterlibatan aku sendiri di sini tuh ya memang nggak terlalu apa ya mencampuri ceritanya sendiri, tapi memang seperti yang tadi dikatakan sama Bang Aco melibatkan aku banyak banget gitu. Jadi kita ngobrol, kita sharing dari yang pertama juga, yang kedua juga pasti Bang Aco selalu ngajak aku ketemu untuk kalau misalnya ceritanya begini gimana nih, kalau misalnya si Ira nanti begini gimana. Jadi kayak memang banyak pemikiran aku yang akhirnya dimasukin juga sama Bang Aco di setiap cerita Ira yang ada di serialnya. Yang kedua ini sebenarnya sejujurnya kan aku belum mengalami, karena kan aku belum berkeluarga di aslinya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari aku sendiri, karena aku waktu itu Bang Aco sempat, lu kasih sinopsisnya ya Bang? Iya. Kasih sinopsisnya ke aku dan the whole ceritanya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk apa yang mau diangkat sebenarnya ya tentang kehidupan rumah tangga pasangan muda gitu ya, dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Tapi sebenarnya ada satu hal sih yang pengen aku ini, cuman nggak boleh diituin ya Bang. Jadi maksudnya ada kenapa gitu yang terjadi di rumah tangganya Ira dan Marcel tuh sebenarnya kenapa? Sebenarnya ada itu yang cuman nggak bisa. Sebetulnya sih ini tentang potret sebuah keluarga gitu ya, yang gua nulis ini dengan harapan yang terjadi saat ini kan kita lahir ada yang dari latar belakang suku A, suku B gitu, dan saat ini gue mengambil background story orang Batak gitu. Nah dari hal-hal yang pernah gue tanya-tanya ke perempuan-perempuan yang lahir dari keluarga Batak itu, memang mereka punya tekanan-tekanan yang mungkin gak dialami oleh perempuan-perempuan, apalagi laki-laki gitu ya, yang dari suku-suku yang lain gitu. Jadi menurut gue ini adalah sebuah suara yang mungkin bisa disuarakan juga lewat medium film. Dan secara personal gue juga punya anak, dan anak gue perempuan gitu. Jadi gue pengen ya setidaknya mudah-mudahan cerita ini bisa bikin mungkin 10-20 tahun ke depan orang-orang tua di Indonesia juga bisa lebih open minded gitu ya dalam menerapkan parenting dalam keluarga. Karena terkadang benturan-benturan itu selalu ada tuh, bagaimana perseteruan antara mengedepankan adat dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah banyak berubah sekarang gitu. Membangun chemistry dari pertama kita reading sampai syuting itu
nggak hanya penting saat terlihat di depan kamera gitu saat kita lagi mengadegankan sebuah scene, tapi juga di balik take itu kita perlu mendekatkan diri terhadap satu sama lain, tahu personalitinya masing-masing, tahu sukanya apa, nggak sukanya apa sih yang bikin ketawa, apa sih yang bikin nyaman, dia sukanya ngobrolnya topiknya oh tentang ini, kita coba yuk kita gali lebih dalam supaya pada saat kita syuting itu udah nggak ada kecanggungan lagi antar pemain gitu. Terutama aku dan Dimas kali ya, yang di season 2 ini kita menjadi suami istri, sementara season 1 kita pacaran aja pura-pura kan gitu. Jadi perlu banget membangun chemistry yang biar ya udah jadi suami istri gitu. Oke. Thank you pertanyaannya. Keren banget pertanyaannya nih, parah nih. Komedi lah. Jadi bikin kontekannya soalnya. Aku udah ada kontek. Udah ada kontek. Oke, ya yang pasti kan Induk Gajah season 2 ini tayang di 240 negara ya. Negara dan wilayah. Negara katanya, aduh negara nih, briefing nih, salah nih. Nah, yang sih kayak karena itu, cuman memang kebetulan kan kita ada preparation, ada reading juga. Jadi memang karakter Marcel dan Ira ini punya keterbatasan area yang dimana dia nggak boleh berkomedi karena memang konfliknya ada di situ, tapi biarkan orang sekelilingnya komedi, dan semuanya kan komedinya berdasarkan situasi. Dan jadi juga memang pada saat reading udah ketahuan akan seperti apa jokesnya, kurang lebih seperti apanya kita udah tahu. Jadi begitu take pun kita tetap udah punya tameng sendiri supaya nggak terkecoh dengan lingkungan di sekitar kita. Karena sisanya semua bercanda terus, cuman Marcel sama Ira doang yang serius di sini. Sebenarnya nggak cuma Marcel Ira sih, Mama pun juga marah-marah loh dia. Ada marah-marahnya, itu kan memang ada apa ya? Ada porsinya masing-masing di setiap scene gitu kan. Dan memang kebetulan porsinya Marcel Ira ini adalah porsi yang tag team untuk kabur dari tekanan orang tua. Jadi seperti itu. Jadi memang komedinya pun dibuatnya memang karena situasinya. Ya memang ini di season 2 tuh jauh lebih sulit buat saya. Jauh lebih sulit dan jauh lebih beresiko. Karena pasti haternya makin banyak daripada season 1 gitu. Saya membawakan peran ini sebetulnya sangat bertolak belakang dengan kejadian saya sehari-hari gitu kan ya, sebagai perempuan Batak yang nggak pernah hamil dan nggak pernah melahirkan gitu ya. Saya tahu tekanannya, tapi saya harus mengadegankan sosok ibu mertua yang memberikan tekanan gitu, harus hamil. Jadi sebetulnya seluruh adegan tuh berat buat saya ya. Bahkan ada adegan yang paling berat itu adalah ketika saya marah betul sama Marcel. Itu saya memang butuh direction dari seorang Aco waktu itu untuk bisa ngedalamin peran itu. Juga banyak dibantu sama ini ya teman-teman satu cast. Yang saya kagumin dari produksi ini adalah memang segala sesuatunya tuh seperti didramatisasi. Tapi ketika kita reading, sutradara itu tahu persis kapan kita harus berhenti. Komedi itu maksudnya kadang kita mau tunjukin sesuatu, sutradara ini pegang kendali betul gitu. Harus dikomediin atau berhenti sampai di situ. Nah ketika komedinya itu udah ya ujungnya di sini, walaupun kami masih merasa kalau ditambahin lucu gitu ya. Tapi Aco tuh pegang kendali banget gitu. Ini udah stop di sini. Dan ketika kita lihat ya, apalagi saya lihat teasernya gitu ya waktu kerja trailer, oh iya ya, saya ngerti gitu ya. Ada yang kita nggak bisa ngelihat dari helikopter view. Aco tuh udah ngelihat kayak konser gitu dari awal sampai ending. Dia udah ngelihat satu kesatuan itu. Saya bersyukur ada di produksi ini. Saya belajar banyak. Pengalaman paling seru di season 2, kita menjadi semakin dekat. Tiba-tiba makanan menjadi lancar, pesan ditanya gitu, jadi makan lebih banyak gitu. Saya terprogram untuk jadi gendut, tambah gendut gitu. Serunya adalah sebenarnya dari yang pertama sudah sangat seru. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat ini yang dari kecil hanya melihat mereka di layar, sekarang menjadi satu frame. Buat saya ini berkah luar biasa. Jadi semua pengalaman setiap hari seru. Bahkan kalau disuruh syuting pagi, saya selalu datang lebih pagi supaya bisa menikmati suasana lokasi. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya. Waktu 30 detik dimulai dari ini sekarang. Izinkan saya menjawab dengan bahasa Estonia. Oke, jadi
ini kan syutingnya pas puasa tuh ceritanya, banyakannya pas puasa, dan yang paling membekas buat Gita sebagai Nantulang Mona adalah adegan-adegan di, aku nggak tahu sih tadi udah dimainkan atau belum di episode 1 dan 2-nya, tapi adegan-adegan Mona bersama dengan karyawan kafe di bulan puasa adalah hal yang paling aku hindari sebenarnya, karena traumatis, karena semua yang ada di situ seperti Yanto Ali Akbar, terus juga Samsul Ical Kate digabungkan sama Lilis Boa Sartika, itu adalah kombo neraka. Jadi kalau ketika berhadapan sama mereka, terutama Ali Akbar, dia itu selalu punya celetukan yang tidak ada di skrip, tidak ada. Bang Aco ketika rigging kita tuh nggak tahu akan ada seperti itu, tapi Ali selalu memberikan celetukan dia yang luar biasa, yang bikin aku harus serius, bisa ketawa sampai dimarahin sama Bang Aco. Ada banget itu momennya, ketika kayak ngelihat hidung Ali Akbar bergerak aja aku nggak kuat, beneran sampai kayak kita diambil satu persatu karena aku selalu keganggu sama lubang hidungnya. Beneran demi Allah, kalau misalnya semua punya waktu lebih, nanti bisa dihentikan, diulang, lihat lubang hidungnya Ali, ganggu, mohon maaf, enggak ngalinya nggak kesini, tapi memang ganggu lubang hidungnya. Itu yang paling susah, bukan sama karakter Nantulang Mona kan, itu kan emosian, maksudnya dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh kayak nggak ada emosi-emosinya kan, terlihat sabar gitu. Ketika tadi di kolam renang harus teriak bulan puasa, itu tuh sakit, tenggorokanku tuh sakit gitu. Dan emang aku anaknya kan emang nggak pemarah, tidak kasar. Ya udah, ya aku kasar, tapi kayak nggak sekasar itu, jadi tantangannya di situ gitu Kak. Baik, terima kasih Miss Supranatro. Itu ada jawabannya, ada banget. Cuman kalau saya jawab sekarang itu akan spoiler banget gitu. Karena itu akan ada di jawabannya, ada di episode-episode di luar yang episode udah ditonton tadi. Karena kan 3 itu kan 1-3 itu baru pengenalan konflik sampai apa yang terjadi di persimpangan jalannya gitu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya dan apa sebetulnya yang terjadi di Ira sehingga dia memutuskan untuk menunda dulu, nah itu kayaknya belum bisa dijawab di sini. So itu akan jadi spoiler banget gitu, tapi ada reasonnya, ada reasonnya gitu. There is a reason tapi belum boleh aja. Iya. Spoiler kalau katakan. Tapi justru aku senang, maksudnya kalau teman-teman mempertanyakan itu ya memang itu tujuannya, supaya orang yang bertanya-tanya kenapa sih gitu, supaya nanti ada payoff-nya gitu, supaya. Berarti berhasil dong ya? Udah nanya, udah ya mudah-mudahan ya. Tinggal nanti apakah dia setelah menonton jawabannya apakah cukup puas atau enggak. Tapi setidaknya men-trigger pertanyaan itu ya memang itu sudah kita memang niatkan gitu, supaya kenapa di potret kehidupan mereka yang sepertinya baik-baik saja kok memutuskan untuk menunda punya anak.